Baik, shalom semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam. Ya, malam hari ini sudah jam berapa ya? Jam 7.30 ya. Sudah lewat 1-2 menit ya. Kiranya kita semua dalam sehat walafiat, Bapak Ibu. Itu yang menjadi kerinduan terbesar untuk kita semua. Ya, saya percaya setiap kita punya masalah, punya pergumulan, dan bahkan ada sukacita juga di dalamnya, tapi kita tidak boleh lupa bahwa kasih Allah bagi kita itu selalu nyata, ya. Sehingga kita mampu melalui hari kita bersamanya, sekalipun dalam pergumulan tetap kita bisa. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali bertemu di PA kita. Ya, malam hari ini kita berbicara sesuatu yang sering kita dengar dan bahkan kita ungkapkan, bahkan juga sering kita rasakan dalam hidup kita, ya, yaitu kasih, ya, kasih dan sayang, yaitu memiliki makna yang sangat luas dan memiliki perbedaan yang jelas, ya, antara kasih Allah dan juga kasih yang kita peroleh di dunia ini. Nah, kita tentu sering mendengar atau bahkan juga sering mengucapkan kata-kata kasih, bahkan juga kata sayang, atau sering juga digabung menjadi kasih sayang, ya. Lalu terkadang timbul pertanyaan, mengapa kita kasih dan sayang, ya? Kata kasih dan sayang, lalu kita selalu ucapkan secara bersamaan. Bukan kasih saja cukup, atau mungkin dengan mengucapkan kata sayang saja sudah memiliki tujuan yang sama. Sebagian orang sering menganggap penggunaan kata kasih dan sayang hanya untuk mengungkapkan perasaan asmara dan perasaan cintanya. Namun sebenarnya kata kasih dan sayang ini memiliki makna yang jauh lebih luas dari sekedar ungkapan itu, ya. Jadi Bapak Ibu, pada malam hari ini kita perlu tahu apa itu kasih yang sebenarnya. Seperti ada seseorang yang juga cukup bijaksana, dia memberikan satu pernyataan yang bagi saya sangat menyentuh hati dan pikiran saya. Dia katakan begini, kau tidak akan pernah menemukan kasih sejati sampai kamu belajar mencintai Allah terlebih dahulu. Oleh karena itu, malam hari ini kita mau belajar tentang kasih itu. Melalui hambanya, Pendeta Palendung Situmorang akan menyajikan beberapa hal penting tentang kasih untuk kita dari Tuhan. Nah, sebelum itu kita akan berdoa. Mohon dengan kasih untuk contoh Johanna boleh memimpin kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami, bahkan kesempatan kami boleh sama-sama PA malam ini. Tuhan, kami secara khusus berdoa menyerahkan untuk Bosu Palindungan yang akan menyajikan bahan ini, kiranya Tuhan pakai beliau boleh memperlengkapi kami, dan kami juga berdoa untuk contoh Tince yang menjadi moderator. Tuhan, pakai mereka sehingga melalui penyajian pelayanan malam ini sungguh-sungguh boleh memberkati kami, bukan sekadar kami mengerti, tetapi kami juga menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan pimpin waktu ini dan berikanlah kami interaksi yang baik dengan malam ini. Tuhan terima kasih, dengarkan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you, Chantal. Baik, waktu selanjutnya saya silakan kepada box. Baik, terima kasih. Contoh Tince. Bapak Ibu Saudara, malam ini kita lanjutkan PA kita dari Roma 12 ayat yang ke-9, perikop yang kedua itu, ya, sampai ayat yang ke-21. LAI membuat judulnya Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Saya buat judul kita Hidup dalam Kasih, ya. Minggu lalu dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8 itu, secara khusus mulai ayat yang ke-4, sebagai satu tubuh di dalam Kristus,
orang-orang yang sudah mempersembahkan diri kepada Tuhan. Di ayat 1 ya. Orang-orang yang sudah mengalami perubahan di dalam pola pikir. Di ayat 2, orang-orang yang sudah bertransformasi ya. Tidak lagi sama seperti pola pikir dunia ini, berubah, metamorfosa ya, seperti kupu-kupu bulat yang jelek menjadi kupu-kupu yang cantik. Lalu ayat 3 kita diingatkan sebagai satu tubuh di dalam Kristus yang sudah meletakkan pola pikir kita pada pola pikir Kristus. Lalu mulai ayat yang kelima itu kita lihat masing-masing anggota disebutkan memiliki karunia-karunia rohani, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Ini adalah salah satu daftar karunia rohani, tempat ayat-ayat yang menyebutkan daftar karunia rohani. Selain di 1 Korintus pasal 12 dan 1 Korintus 14, juga Efesus pasal yang keempat ya. Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang anak Tuhan yang sudah ikut melayani, mempersembahkan diri pada Tuhan, kita ada di posisi di mana kita melayani seturut dengan karunia rohani masing-masing, talenta masing-masing. Ya, sebagai tubuh Kristus, masing-masing ambil bagian untuk menopang kesatuan tubuh itu, sehingga gereja, sehingga jemaat, masuk jemaat lokal di mana kita beribadah, masing-masing kita memberi diri melayani Tuhan. Akan sangat efektif dan efisien kalau kita melayani seturut dengan karunia rohani masing-masing. Jadi dari berbagai kekuatan, skill, kemampuan yang diberikan Tuhan bagi kita, kita satukan menjadi sebuah kekuatan yang besar sehingga pekerjaan Tuhan bisa marak kita kerjakan sama-sama ya. Hanya saja saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang beralih ke perikop yang berikutnya mulai ayat 9 ini, Rasul Paulus mengarahkan kita kepada format hidup bersama itu. Hidup sebagai satu tubuh, hidup sebagai komunitas anak-anak Tuhan. Rasul Paulus kasih rambu-rambu di dalam mengisinya, di dalam dinamika yang kita hidupi sebagai tubuh Kristus itu. Ini sangat penting. Sebab kasih tidak hanya di dalam ucapan verbal, kata-kata secara berteori. Itu sebabnya firman Tuhan banyak sekali mengajarkan kasih itu sesuatu yang harus dipraktekkan. Dan dimulai dari komunitas paling kecil, komunitas paling dekat dengan kita. Itu sebabnya saya mulai dari statement sikap ideal orang menggunakan karunia rohani. Tiap-tiap kita, 1 Korintus pasal 12 ayat 7 dan 1 Korintus pasal 12 ayat 11 diberi karunia minimal 1. Itu sudah pasti. Kalau kita sudah percaya pada Yesus Kristus, lahir baru, bertobat sungguh-sungguh, kita mulai sebuah kehidupan bersama Kristus, Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Roh Kudus itu sebagai sumber dari semua karunia-karunia rohani. Janji di 1 Korintus 12 ayat 7 dan ayat 11. Kalian boleh cek ayat itu ya. Masing-masing anggota tubuh Kristus diberi karunia rohani minimal 1. Bagian lain firman kalau setia ditambahkan, setia ditambahkan, setia ditambahkan. Perkara kecil diberi perkara besar, setiap perkara kecil diberi perkara besar. Kita lihat ada anak-anak Tuhan yang begitu hebat dipakai Tuhan dengan banyak karunia rohani. Ya, mula-mula mungkin 1 aja ditambahkan, seiring dengan waktu kesetiaannya dalam pelayanan Tuhan tambahkan, Tuhan tambahkan, Tuhan tambahkan. Nah, bagaimana kita membangun sebuah komunitas yang dilandaskan pada kasih?
Pertanyaan ini penting. Adakah orang yang menggunakan karunia rohani dalam tubuh Kristus, dalam gereja, dalam pelayanan dengan cara yang tidak rohani? Ada enggak? Pakai karunia rohani baik-baik, tapi orangnya, caranya tidak rohani. Nah, diskusi dulu kita bentar. Menurut Bapak Ibu, jawaban pertanyaan ini ada atau enggak? Atau bisa dengan tegas jawab, oh enggak ada itu, pasti enggak ada. Ada. Adakah orang yang menggunakan karunia rohani dengan cara yang tidak rohani? Gimana? Cik Linda. Cik Linda nih, apa waktu yang lalu kami ketemu. Cik Linda, ada enggak, Cik? Adakah orang menggunakan karunia rohani dengan cara yang tidak rohani? Cik, ada enggak? Ada, tapi saya kurang mengerti juga, Pak. Karena kan Oke, Cik. Ikut Paskida. Jadi bahasa bebasnya gini, Cik. Orang setia melayani aktif. Wah, dia sangat rajin. Tapi orangnya sebetulnya pertama dirinya sendiri nggak hidup di dalam kebenaran, bahkan hasil pelayanannya bisa-bisa jadi membawa percekcokan, tidak kemajuan di dalam pelayanan. Ada enggak? Nah, itu dulu. Saya buat bahasa bebas. Ada. Agak yakin. Yakin. Tapi bukan di Gloria ya, di gereja lain kali ya, Ci. Percakapan sedikit adalah. Nggak cocok lagi. Oke. Agak santai kita dikit ya, karena bahasan ini tidak terlalu tinggi-tinggi banget, praktis sekali sebetulnya ya. Tapi tidak bermaksud mau menyinggung siapa-siapa ya. Dengan jernih aja kita. Kadang mungkin kita harus evaluasi diri, evaluasi gereja, evaluasi komunitas ya. Oke. Baik, kita baca dulu 1 Korintus 13. Ayat yang sudah biasa kita tahu. Tapi beginilah standar kasih, bobot kasih yang diminta. Kalau Bapak Ibu sudah biasa membaca ini, tentu sudah mengerti. Tapi setiap kali kita mengerti, baca ulang lagi, 1 Korintus 13 ini selalu kita waduh. Kalau saya pribadi ya, begini rupanya permintaannya. Kalau seorang pelayan Tuhan bicara tentang aku mengasihi komunitasku, anak-anak Tuhan yang lain. Inilah yang harus ada. Saya baca ya. Saya aja yang baca. Lihat. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, nah ini daftar karunia disebut beberapa. Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Hebat sekali itu ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Langsung ke titik nol. Tidak berguna. Oke, perhatikanlah itu. Kalau tadi bahasa canang gemerincing, ribut aja pun nggak ada gunanya. Gitu. 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Coba bayangkan. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, lihat, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dan tubuh dibakar demi orang lain, nggak ada faedahnya kalau nggak ada kasih. 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri, tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Lihat nih ya, cek satu-satu.
Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, bukannya kasih tahu sama orang, ya. Gosip-gosipin, ya. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, kita semua sudah dewasa, ya. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka, surga itu. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku mengenal dengan sempurna sebab aku sendiri dikenal. Lihat ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saya jujur, ya, setiap kali baca bagian-bagian ini, dalam-dalam renungkan sungguh-sungguh. Betapa bobot kasihku masih jauh sekali, ya. Bisa begitu. Sungguh. Maka bobot kasih seperti inilah karena Paulus memakai agape yang harus kita terapkan di dalam komunitas bersama, pelayanan gereja bersama, komunitas anak-anak Tuhan di persekutuan paling kecil sekalipun. Ya, departemen-departemen, komisi-komisi sampai ke yang lebih besar, GMI, Gloria, JP kita, pos kita, bahkan secara Kristiani keseluruhan. Nah, maka kalau ada orang di dalam keaktifan yang hebat melayani, tapi seringkali membawa perpecahan, membawa ya ketidakenakan, riak-riak yang akhirnya membuat orang tidak damai sejahtera, membuat orang batu sandungan dan tersandung dan seterusnya. Inilah hal yang sangat-sangat harus kita perhatikan, ya. Kasih merupakan sistem peredaran darah, ibarat ini, ya, pembuluh darah kita ini semua yang menghantar oksigen segala macam, memungkinkan kita hidup dan semua anggota badan kita berfungsi. Kasihlah yang menghubungkan jaringan itu lancar, gitu, ya, tidak ada flek-flek yang menghambatnya, kira-kira begitu. Kasih sejati versus kasih pura-pura. Ayat 9 dimulai Rasul Paulus langsung. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Emang ada kasih pura-pura, ya? Ada, Pak. Makanya Rasul Paulus tulis. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Kalau mau dihubungkan, kasih pura-pura itu sebenarnya jahat pada prinsipnya. Kasih pura-pura. Ya, ada orang sebetulnya ada udang di balik rempeyeknya melakukan sesuatu. Ada itu. Ada orang bergabung ke satu komunitas tujuannya supaya dia dapat apa. Bisa. Itu tujuan-tujuan tertentu. Setelah dia dapatkan, dia hilang. Bisa. Ada orang pinginnya cuma diperhatikan. Tiba giliran dia tidak mau perhatikan orang. Ada orang pinginnya hanya untuk senang, tiba giliran sedikit susah dia tidak mau lagi ikut dan seterusnya. Ya, hal-hal seperti ini. Kasih dikatakan jangan pura-pura. Sebetulnya dalam bahasa yang saya cari tahu, ya, kasih pura-pura itu ya kamuflase begitu. Benar-benar tidak ada substansi kasih dalam dirinya, tapi dia coba seperti berlakon di hadapan orang, topeng begitu, ya. Kemudian ayat 10, dalam mengisi komunitas itu Anda harus rendah hati, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara.
dan saling mendahului dan memberi hormat. Saya kadang-kadang bilang begini, mengingatkan betapa eratnya persaudaraan kita, saudara ya. Sebetulnya kita kan memanggil kepada Allah kita itu, terutama pribadi pertama Tritunggal, Bapa. Lalu kita semua anak-anaknya, siapapun kita, latar belakang apapun. Aku anak Tuhan. Contoh Yohana anak Tuhan. Siapa Cik Linda, semua kita anak Tuhan. Bapa kita satu. Loh, kalau kita analogikan ke rumah, ada 3 anak saya. Ada Jeremy, papanya saya. Ada Jocelyn, papanya saya. Ada Anggita, papanya saya. Nah, kalau begitu, kita semua ini bersaudara. Betul, maka kita panggil saudara seiman itu saudara. Tapi coba sungguh-sungguh bandingkan dulu bobot kualitas saudara yang kita maksud dengan bobot saudara kandung. Beda enggak? Dalam perlakuan. Sangat berbeda. Bahkan di komunitas anak Tuhan bisa benar-benar kebencian yang muncul. Padahal kita bilang saudara. Benar-benar kita gosipin seseorang, tapi bilang dia saudara. Benar-benar aku nggak mau dengar khotbah dia, pendeta lah misalnya, tapi bilang saudara. Benar-benar pendeta itu mau menyingkirkan dia dari ini baru sama beberapa waktu yang lalu di satu gereja, bukan gereja kita. Terasa sekali dia bercurhat saya. Terasa sekali dia mau disingkirkan pendeta itu dari kepengurusan. Jelas-jelas waktu mereka satu mobil. Untuk periode kali ini ibu nggak usah ikut dulu ya. Apa masalahnya? Justru dia orang yang sangat sedang dipakai di dalam komunitas pelayanan itu. Tapi pendetanya mungkin nggak suka. Ya. Untuk periode kali ini ibu nggak usah ikut dulu ya. Sakit rasanya dia. Nah, kira-kira begitulah. Banyak lagi kalau saya tidak bisa sebutkan. Tapi maksudnya dalam sebuah komunitas bisa kasih sejatikah atau pura-pura? Yang muncul kesombongankah atau kerendahan hati? Nah, itu sebabnya Rasul Paulus sangat berkepentingan bilang, ayo menganggap yang lain lebih utama. Coba bayangkan. Sejak kecil kita sebetulnya dia diajar ya hormat sama orang tua, ya hormat sama orang, hargai orangnya, dan seterusnya. Betul. Tapi tiba giliran komunitas yang atas nama dasar kasih dalam nama Yesus bisa hilang lenyap. Hati-hati kita lama. Artinya apa? Kita harus memperlakukan orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Ya, sampai sebetulnya kasih mesra yang diminta. Ini sering saya tonjol, saya tekankan. Bapak Ibu, tahukah kita di Filipi pasal 2 itu yang diminta Rasul Paulus itu mesra. Saya ambil satu kata itu aja dari situ. Lihatlah. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ya, ada kasih mesra. Lanjutkan ya. Kasih mesra itu apa? Cik Linda sama suami mesra enggak? Mesra. Saya tahu, saya lihat sedikit-sedikit. Saya dengan istri mesra enggak? Nanti istri saya lah ditanya. Ya, kira-kira gitu. Kita lihat ada yang pacar-pacaran mesra enggak? Wah, mesra sekali. Kenapa? Karena mereka sangat menggebu-gebu dalam kasih, dalam cinta. Kadang dunia ini merasa milik mereka, yang lain ngontrak, yang lain kos, ya kan? Saking menggebu-gebu. Nah, kasih seperti itu, kenapa tidak pakai bobot itu ke kasih sesama anak-anak Tuhan? Maka diminta Rasul Paulus, mesra kamu ya. Mesra. Sesama jemaat mesra. Sesama pengurus mesra. Dengan para majelis mesra. Dengan hamba Tuhan mesra. Nah, mesra ini nggak asal ditulis saya kira di sini oleh Rasul Paulus. Cobalah kualitas kasih kita. Mesra. Apa arti mesra? Saya kira nggak perlu dijelaskan. Tahulah kita apa arti mesra. Ya. Maka tetap menjaga semangat melayani. Ini penting sekali di gereja kita ya. Mengapa?
Karena bisa pelayan yang lain jadi batu sandungan, yang lain jadi mundur. Bahkan bisa hilang lenyap. Satu jiwa hilang gara-gara sikap seseorang. Gara-gara perkataan seseorang. Saya ketemu di satu pelayanan masih lingkup kita ya. Ibu ini jarang datang karena dia pekerjaannya itu yang jaga bayi 1 bulan itu ya. 1 bulan kan tinggal di rumah orang itu ya. Jadi kalau dia tinggal di situ ya pasti nggak di rumahnya dong dia ya kan, tidak bisa ke gereja. Nah, suatu saat ada persekutuan wanita, datanglah ibu ini. Pas persekutuan wanita itu ada acara, ada makan-makan kira-kira begitulah ya. Nah, jadi langsunglah ada dari pengurus itu salah satu. Ini ya ibu ini kalau ada makan-makan datanglah dia. Kalau enggak, dia enggak pernah kelihatan gitu. Dan kedengaran sama ibu itu. Coba bayangkan. Kira-kira gimana hatinya. Dan itu bukan cerita, ibu itu sendiri yang ngomong sama saya, ya. Sangat-sangat sakit hati dia. Dan sejak itu enggak datang lagi ke gereja. Ada satu lagi, ada seorang liturgis nih, baru pertama kali tampil pemimpin pujian di depan, baru pertama, anak gadis ini ya. Ada majelis yang sudah senior, duduk paling depan. Dari ekspresinya sudah enggak menunjukkan ekspresi yang bersahabat majelis ini sepanjang mulai ibadah itu dan seterusnya. Dan akhirnya dia tahu bahwa ada kesalahan, ada kekurangan. Ya, namanya juga penampilan pertama, ya kan? Pasti ada kekurangan, tapi langsung dikritik. Ini bukan cerita juga, saya sendiri yang dengar dari si gadis itu. 2 tahun dia nggak datang ke gereja. Bayangkan. Nah, ada satu lagi, ketua panitia Natal. Habis Natal briefing lah semua, evaluasi Natal. So, pastilah ada peristiwa Natal itu, acara Natal yang ada kekurangannya. Kritik, semuanya mengkritik. Dan akhirnya kritik tertuju pada ketua panitia Natal. Tahu? Ini juga ketua panitia Natal itu sendiri yang ketemu saya ya. Jadi bukan rekayasa cerita. 2 tahun juga nggak datang ke gereja. Ini perhatian. Nah ini perlu kita perhatikan ya. Semangat melayani jaga. Mengapa penting? Karena kita tidak sekedar melayani manusia. Ingat itu. Kita melayani Tuhan juga. Semua pelayan juga manusia pasti ada kekurangannya ya. Maka tapi dibilang jangan kerajinanmu kendor. Dibilang ya. Jangan kerajinanmu kendor. Ini bahasa Yunaninya kalau secara harfiah. Jangan kau kibarkan bendera putih tanda menyerah. Tahu kan kalau perang bendera putih tanda menyerah atau petinju. Kalau petinju itu sudah nggak berdaya lagi, akan kalah, akan fatal kalau nggak dihentikan. Lalu pelatihnya lemparkan handuk putih. Nah, itulah itu maksudnya. Jangan kamu kibarkan bendera putih, maksud aku nyerah deh. Nah, ada pelayan yang menyerah, tarik diri, belum selesai, udah berhenti, ada. Kenapa kalau kita tanya? Aku tersinggung bisa. Dan seterusnya. Tapi dibilang, biarlah rohmu menyala-nyala. Api tukang sate itu kalau ngumpul saling menghangatkan mereka. Lama jadinya, nyala semua. Tapi coba ambil satu, pindahkan ke tempat lain. Yang satu itu cepat kali mati. Maka masing-masing harus saling menyemangati. Ya, bila hidup menjadi sulit, kondisi sulit sekalipun kayak begini, pandemi masih lanjut, katakan kita tidak boleh membiarkan semangat jadi padam. Mohon karunia Roh Kudus, kuasa dari Roh Kudus menolong kita untuk tetap semangat. Masa pandemi 1 tahun lebih ini ada enggak yang kira-kira merosot semangat orang lain? Bisa ada. Semangat merosot untuk ikut ibadah ada dan seterusnya. Kadang bisa-bisa dulu aktif tapi selama pandemi hilang lenyap aja jadinya. Ada. Ini hal yang sangat serius kita perhatikan ya. Dikatakan di ayat 12 bersukacita dalam pengharapan. Nah ini sukacita harus ada, sabar harus ada, tekun harus ada. Ya lihat ya, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Ini saya kira kalimat yang sangat padat sekali, tapi dalam sekali maknanya. Sabar ya,
upomone, bertekun, itu sebenarnya makrotumeo. Jadi itu dua hal yang sebetulnya sangat berkaitan. Sabar itu, iya aku sabar, tahan kalaupun nggak nyaman, itu sabar. Bertekun, tahan sampai selesai, jangan berhenti di tengah jalan. Itulah bertekun. Oke? Ikut merasakan perasaan orang lain. Saya selesaikan dulu contoh ya. Bagaimana itu ayat 13 sampai 16 ya. Persekutuan Kristen lebih dari sekedar pernyataan aku suka sama kamu, aku mengasihimu, rasa simpati, wah, jabat tangan, wah, satu sama lain kelihatan akrab, puji Tuhan, itu juga itu perlu, tapi harus lebih dari itu. Persekutuan Kristen berarti saling membagikan beban dan berkat. Lihat nih dua-duanya. Ada bebanmu, kasih tahulah sahabat-sahabatmu dari gereja. Ada berkat, berbagilah sama sahabatmu di gereja. Kira-kira gitu. Ya, sehingga semua bertumbuh. Ada orang bebannya aja yang dibagi sama orang, berkatnya enggak. Ada sebaliknya, berkatnya aja dibagi sama orang, tapi kalau dia punya masalah tahan sendiri. Enggak pernah mau cerita sama orang. Merasa mampu, akhirnya terpuruk sendiri. Bisa. Jadi dua-duanya harus seimbang. Oke? Nah, kita terbuka karena sahabat kita ya curhat secara sehat, ya kan? Tapi berbagi juga ya ada kesulitan saudara kita, ya situ juga kita mengambil bagian, ya. Jika orang-orang Kristen tidak dapat bergaul dengan baik satu dengan yang lain, nah ini bagaimana kita bisa menghadapi musuh? Musuh banyak di sekitar kita. Kita aja gontok-gontokan, kita aja nggak mesra, kita aja ada sakit hati, kita aja simpan-simpan, kita aja kalau ketemu buang muka. Gimana itu menghadapi musuh yang lebih berat, lebih kuat ya. Sikap rendah hati dan kemauan untuk saling berbagi adalah tanda seorang benar-benar melayani tubuh Kristus yang enjoy di dalamnya, sudah seperti menjadi bagian dari yang lain. Sangat, bahkan persahabatan di dalam Tuhan itu dalam pelayanan sebenarnya kadang lebih terasa dari saudara kandung. Saya merasakan itu lebih terasa hangatnya. Saudara kandung kadang-kadang masih dingin-dingin ya kan, gitu ya. Nah, saling membantu, ayat 13 itu ya, memberi tumpangan itu kadang-kadang. Dalam duka kita bisa kasih angpau besar-besar. Tapi ketika dia berduka ada masalah yang kita kadang nggak mau ambil bagian. Gitu. Makanya ada Amsal Pengkhotbah ya 7 ayat 2. Ya, lebih baik kita ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Ya kan? Berkatilah orang menganiaya, jangan mengutuk. Nah ini. Orang yang menganiaya kita aja nggak boleh kita kutuk. Harus tetap kirimkan berkat. Harus tetap lepaskan pengampunan. Apalagi komunitas kita. Itulah ya. Maka kalau ada komunitas kita saling mengutuki. Waduh. Apalagi nyimpan-nyimpan kesalahan. Apalagi misalnya. Saya pernah dengar sendiri di telingaku ini. Seorang majelis. Bukan gereja kita sekali lagi ya. Lalu disebut nama seorang pemuda. Pengurus pemuda di gereja itu. Saya tidak mau menyebut ya disebut nama pemuda itu dalam doaku katanya sebagai majelis. Kenapa? Aku bilang, aku tetap menyimpan perasaan nggak enak sama dia. Padahal dia majelis. Ini pemuda. Masa majelis sikapnya gitu sama pemuda? Harusnya kan majelis yang menyemangati pemuda itu. Ini malah dia nggak mau menyebut nama pemuda itu dalam doanya. Karena tidak beres berarti hatinya. Tidak kasih teladan dong sebagai orang yang lebih rohani, sebagai orang yang lebih dituakan, ya kan? Begitu loh. Sayang sekali. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Itu tadi ya. Pengkhotbah 7 ayat 2 ya. Lebih baik kita ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Jadi kalau ada orang meninggal, di Covid sih harus ada batas. Usahakanlah datang ke Bintang itu. Kalau 2-3 hari di situ datanglah, malah semalam aja datang apa-apa. Kalau pesta titip angpau pun udah bisa itu, nggak harus datang. Titip angpau ya, itu ucapan selamat, ya kan?
Tapi kadang udah katanya satu gereja, meninggal satu gereja ya muncul pun enggak. Ya, rasa empatinya enggak ditunjukkannya gitu loh ya. Saya pikir dalam hidup bersama jangan memikirkan perkara-perkara yang lebih tinggi. Maksudnya ya jangan merasa hebat lah. Jangan menganggap diri pandai ayat 16. Maksudnya sederhana aja pemahaman. Jangan merasa sok hebat di hadapan orang. Kalau kita bisa, Tuhan yang memampukan itu ya. Nah, terakhir hubungan dengan musuh apa? Ada loh musuh kita disebut ya. Musuh dalam hati bukan berarti orang yang nggak percaya musuh kita, bukan ya. Orang percaya yang taat pada Allah akan mempunyai musuh. Ketika Tuhan Yesus melayani di bumi, ia juga mempunyai musuh. Ya, Rasul Paulus pun banyak musuhnya di berbagai tempat. Artinya menentang pekerjaan Tuhan yang sedang dikerjakan dia. Ya, ada yang menentang kita, ada banyak. Ya, Yesus memperingatkan murid-murid bahwa musuh mereka yang paling buruk adalah orang-orang seisi rumah. Nah, ini yang mulai dari rumah, ya. Kadang-kadang karena belum seiman, dihalangilah kita pelayanan, dihalangilah kita. Kadang kita udah serius mau doa, dibuatlah sebuah yang mungkin membuat hati kita terganggu, bisa, ya. Yang seterus kadang bisa disengaja supaya akhirnya kita tidak khusyuk beribadah. Hati-hati ya dalam hal itu. Harusnya kan saling menghargai. Maka sebetulnya dalam pasangan-pasangan kita harap sekali pasangan itu seiman, supaya saling mendukung, ya kan? Nah, supaya ada banyak hal bisa dilakukan di rumah itu sebagai berkat rohani, di mana mereka bisa nikmati sama-sama. Kalau seiman, ya. Tetapi bagaimana kalau orang percaya mempunyai musuh? Karena ini serius sekali ini, Bapak Ibu teman-teman. Karena mereka tidak mempunyai kasih dan kesabaran, dan bukan karena kesetiaan mereka pada kesaksian mereka. Sungguh-sungguh saya pernah mengunjungi seorang pemudi di Sukarame. Saya sebutlah Sukarame ya. Oke. Waktu saya masih di Kana, sana rombongan nih teman besuk. Pas ada dia. Halo, ya kami dari gereja mau mengunjungi kamu. Oh, dari gereja ya. Nih nggak kutambahin, nggak kurangin ini dialog ini ya. Dengarkanlah. Oh iya, kami dari gereja, kami mengunjungi kamu. Ini harapannya kita bisa saling kenal dan kita bisa sama-sama bersekutu. Datang ke gereja ya. Oh iya. Lalu saya mulai melihat ekspresi. Kami belum disuruh masuk nih ke rumah, masih di teras itu. Langsung dia buat ekspresi yang nggak enak kelihatan. Lalu dia bilang, oh dari gereja, iya. Kalian kenal nggak namanya ini? Saya sih nggak kenal langsung ya. Tapi oh enggak, siapa rupanya? Kenapa rupanya? Oh iya, itu bos saya di tempat kerja. Oh iya, bos saya. Nah, dia orang gereja loh, dia pengurus gereja. Oh, senanglah saya kan. Oh, ternyata bosnya orang Kristen. Tapi kejutnya saya luar biasa enggak. Tapi tahu enggak katanya? Enggak kutambahin, enggak kukurangin ini Bapak Ibu ya. Kalau hari Minggu kayaknya kayak seperti malaikat dia itu ya. Saya udah mulai curiga ini. Tapi kalau Senin sampai Sabtu di kantor, wah kayak setan dia itu. Betul. Ampun deh saya. Nggak bisa lanjut lagi dialog nih kalau begini. Sungguh-sungguh. Nggak kukurangin, nggak kutambahin. Begitu dibilang. Berarti si bosnya itu, kalaupun pengurus gereja, ketika dia di tempat kerjanya, karena dia posisi bos, sangat-sangat menjadi batu sandungan bagi karyawannya. Sedih sekali saya. Dan ya pemudi itu bagaimana kita mengajaknya ke gereja kalau begitu ya, sungguh-sungguh ya. Apa perbedaan ikut dianiaya karena salib Kristus dengan menjadi orang Kristen yang menyakitkan hati ya. Dianiaya karena salib banyak anak-anak Tuhan di berbagai penjuru dunia sepanjang zaman gereja sampai hari ini mengalami itu. Tapi ada enggak akhirnya kita akhirnya dimusuhi orang karena kita menjadi batu sandungan, sikap kita, karakter kita, dan seterusnya tidak benar di hadapan orang. Tidak menjadi sesuatu yang, padahal kasih, pasal Galatia 5, 22-23 itu, bagian terakhirnya kalau kita munculkan 9 buah roh itu, sebetulnya tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi nggak harusnya ada orang yang anti sama kita kalau muncul buah roh.
Ya, orang Kristen jangan bertindak sebagai Allah ya dan berusaha menuntut pembalasan itu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Balas kejahatan, kebaikan dengan kebaikan, semua orang bisa. Apa hebatnya kita, ya? Orang Kristen harusnya membalas kejahatan dengan kebaikan, itu firman, ya. Cenderungan kita apa? Bikin perlawanan. Sedikit kita diganggu, kita akan lawan. Oh enggak. Yang bagian kita adalah kasihi tetap dia. Maka ayat 18 dibilang, sedapat-dapatnya kalau tergantung sama kita, kondisi kita yang mengendalikan, berdamailah dengan semua orang. Maka lemparkanlah perdamaian dan pengampunan terlebih dahulu. Jangan, dia yang salah kok. Dia yang harus minta maaf. Oh, iya, firman bilang kalaupun dia yang salah, berdamailah dengan dia. Ya kan? Nah, di dalam hal itu apa? Diperlukan iman. Tidak bisa itu kualitas rendahan. Harus kualitas iman yang sungguh-sungguh hidup. Berilah tempat pada murka Allah. Jangan kita menghakimi orang. Ya, beri tempat murka Allah. Biar Tuhan yang mengurus itu. Bandingkan ayat 20 dengan Matius 5 itu. Apa itu? Ya, nanti kita baca. Semua orang bicara tentang apa? Jika seterumu lapar, coba bayangkan. Berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Seperti menumpukan bara di punggungnya. Artinya apa itu? Nanti malu sendiri dia dengan sikap kita. Karena kita tetap baik sama dia, kalaupun dia tidak baik. Ya, apakah mereka akan mengambil keuntungan dari kita? Bisa saja. Apakah mereka akan lebih membenci kita? Hanya Tuhanlah yang tahu. Saya sebutkan begitu. Ya, terakhir, Bapak Ibu, kewajiban kita apa? Bukan sekedar melindungi diri, tapi taat dan menyerahkan seluruh apapun resiko dalam hidup ini kepada Tuhan sejauh kita sudah hidup benar. Amsal 25:21 sampai 22 ya, itu diambil dari situ. Seterumu lapar, kasih makan roti. Tiada dahaga, kasih minum. Engkau akan menimbun bara api. Jadi Matius tadi itu dan juga ayat 20 itu ada hubungannya dengan Amsal 25 ya. Bara api itu apa? Perasaan malu yang akan dialami musuh bila kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Sebagai anak-anak Allah, refleksi bagi kita. Hiduplah di level tertinggi, kasih level tertinggi, jangan balas kejahatan dengan kebaikan. Membalas kejahatan hanya membuat panas suasana, makin kisruh, makin seru. Sekalipun musuh kita tidak bertobat, kita tetap mengalami kasih Allah di dalam hidup kita dan kita bertumbuh dalam kasih karunia. Apa-apa, hidup kita makin kaya secara rohani, kalaupun belum bisa mengubah hidup orang lain. Baik, sampai di situ dulu contoh. Ayo kita diskusi sama-sama teman-teman kita. Yuk. Baik, terima kasih Boksu untuk pemaparannya cukup lumayan. Saya sendiri juga terberkati olehnya dan saya percaya juga teman-teman Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama ya. Nah, malam hari ini kita lihat bahwa dalam ayat ini Paulus tidak pernah sekalipun memberikan sebuah definisi tentang kasih ya. Dia tidak pernah mendefinisikan kasih itu. Sebaliknya ia justru menunjukkan cara bagaimana kasih itu bekerja ya di dalam diri kita. Nah, berlawanan dengan banyak pemikiran modern yang memandang kasih hanya sebagai emosi, Rasul Paulus memperlihatkan bahwa ia bukanlah semata-mata apa yang dirasakan oleh seseorang, melainkan apa yang dilakukannya. Nah, disinilah kita harus melihat bagaimana seperti yang Boksu katakan bahwa kasih itu seperti apa ya, aliran darah ya Boksu ya. Ya. Saya sangat mengaliri semua kita. Iya, jadi kalau kayak kita merasakan satu perasaan yang tidak mengenakan, apakah merasa bahwa ada tidak damai sejahtera ya? Kasih itu tidak berjalan ya? Seperti stop gitu ya, Boksu ya? Nah, jadi ketika saya mendengar ini, boleh nggak saya bertanya, Boksu? Iya, silakan. Dengan keadaan yang saat ini kita sama-sama tahu dan kita rasakan, yaitu pandemi ini, seolah-olah kasih itu menjadi dingin ya dalam relasi kita dengan sesama ya, karena dibatasi dengan waktu dan jarak.
Tapi kita bersyukur ya, Tuhan luar biasa boleh memberikan kita kesempatan melalui media sosial ya, dalam bentuk apapun ya. Nah, pertanyaannya ini bagaimana ya, khususnya untuk kaum muda, bagaimana cara kita menerapkan kasih kepada anak-anak zaman sekarang, Bokso? Terkhusus dalam keluarga juga ya, dalam pelayanan kita juga. Soalnya anak-anak sekarang ya lebih banyak senang sendirilah sama gadgetnya dan sebagainya ya. Terus juga kita lihat sikap-sikap dalam hal sopan santun juga kurang ada di dalamnya. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa menanggulanginya? Terkhusus ada beberapa keluarga seringnya contoh atau Boksu, anak saya di rumah ini seperti itu, tidak mau tahu dengan keadaan keluarga dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya ini, Boksu? Iya, sebetulnya pertama yang mau kita pahami, kasih itu harus sama seperti persekutuan ya, harus otentik. Jadi bahasa otentik itu apa ya? Sengaja, bersengaja kita melakukannya. Tahu bersengaja ya. Jadi benar-benar kuhimpun energiku untuk sengaja melakukan. Jadi bukan sekedar kalau nanti sempat ya, kalau nanti teringat ya, enggak. Bersengaja kulakukan. Persekutuan Kristen itu carilah bahasa persekutuan yang otentik. Maka penjelasan otentik di situ adalah bersengaja kita lakukan. Pagi-pagi kalau ada sesuatu yang sangat penting dalam satu hari itu mau kulakukan. Mulai dari malam itu aku udah ingat terus, bisa kumimpi-mimpi. Pagi udah kudoakan hari ini aku lakukan itu. Jadi benar-benar fokusku hari itu. Nggak akan lupa. Pernah seorang teman majelis bilang, kenapa seseorang gampang melupakan sesuatu padahal itu penting? Coba. Udah, lupa. Aduh lupa. Coba pertanyaan yang sungguh-sungguh secara psikologis. Kenapa sih dia lupa? Coba ya. Kenapa? Karena bagi dia nggak penting. Andaikan itu penting, dia tidak akan terus di pikirannya. Kan gitu. Nah, jadi kalau mempraktekkan kasih dalam komunitas, sebetulnya itu otentik. Aku harus bersengaja perhatikan dia. Aku harus bersengaja untuk dampingi dia, untuk peduli sama dia. Bersengaja bantu dia sejauh saya bisa bantu. Bersengaja. Definisikanlah bersengaja. Jadi benar-benar sesuatu nilai mutu tinggi gitu. Itulah kehidupan kerohanian yang dibangun di dalam kasih. Bersengaja. Bersengaja saya tahan diriku supaya jangan tersinggung sama saya, istri saya. Kadang sepersekian detik udah mau kuucapkan, tapi dengan hikmat dari Tuhan akhirnya nggak jadi ku bilang. Mulai agak curiga dia, apa tadi mau bilang? Oh enggak, ini tadi dengan cepat ku cari kalimat yang membangun. Pernah, saya sering. Itu namanya bersengaja. Bersengaja jangan saya singgung perasaan. Itulah. Ya, dalam komunitas yang lebih luas, ayolah. Jangan sembarangan juga loh ngomong. Karena udah terbiasa mulut kita ini bebas sekali ngomong. Kurang menghargai orang. Hati-hati. Karakter harus berubah. Dari diriku harus kubawa pada Tuhan. Itu ayat 12 ayat 1. Persembahkan dulu. Baru yang lain-lain nyusul. Persembahkan. Hidup kudus berkenan kepada Allah. Coba ya. Baru yang lain nyusul urusan-urusan hidup bersama ini. Baru yang nyusul urusan-urusan hidup di dalam karunia rohani ini dan seterusnya, kasih ini dan seterusnya. Itu deh start awalnya, jangan salah, benar-benar pertumbuhan rohani semua anak-anak. Maka di rumah pun kalau ada keluhan dari orang tua kayak gitu, ya semua kita berjuang ya, kami sendiri pun anak 3 tidak langsung seperti membalikan telapak tangan beres semua. Tapi benar-benar harus sebuah perjuangan bersengaja. Didiklah mereka bersengaja di jalan Tuhan. Saya kira itu. Terima kasih, Tuhan. Kasih Boksu. Ya, jadi ini masuk dalam kesabaran kita mendidik mereka ya.
kita sendiri juga menguasai diri pribadi kita sendiri, Boksu ya. Baik, makasih Boksu ya. Silakan Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang bersaksi sedikit hal atau pengalaman dengan kita malam hari ini tentang bagaimana pernah mengalami rasa ketidakenakan di hati, atau bagaimana sudah mengasihi orang lain tetapi seolah-olah orang lain itu tidak merasakan kasih yang kita beri. Mungkin saya percaya kita pernah mengalami hal itu. Ya, boleh silahkan sharing untuk kita, boleh mendapat pengalaman juga, disilahkan. Siapa duluan? Saya tidak sebut namanya, silahkan. Saya mau share. Boleh. Silakan Pak. Tadi kan Boksu menyampaikan mengenai masalah-masalah dalam gereja, walaupun itu tidak terjadi di gereja kita ya. Seolah-olah dia sangat melayani, tetapi sebenarnya ada kepura-puraan ya, dalam tanda kutip. Nah, saya melihat dalam pengalaman pelayanan Pak, ketika saya masih melayani di Madiun, itu Kapolwil di sana itu seorang yang dikenal sebagai seorang yang sangat keras di dalam memimpin ya, sebagai Kapolwil. Tetapi kemudian dia mengalami mujizat ya, pertobatan. Ketika dia mau operasi jantung, baru kemudian di situ dia mencari Tuhan. Dan singkat cerita, tindak lanjutnya ketemu dengan kami dan kami adakan pembinaan di tempat di rumahnya di Madiun. Nah, setelah dia mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupnya, itu terjadi perubahan yang luar biasa. Rumahnya menjadi rumah doa, dan perilakunya terhadap bawahan-bawahannya itu biasanya dia tendang ini enggak. Dia sudah berubah begitu. Nah, jadi saya melihat masalah-masalah pribadi yang muncul di dalam pelayanan-pelayanan kita dengan orang-orang yang bersama-sama dan kita, itu bisa saja akarnya pada masalah relasi dia dengan Tuhan. Ya, sebenarnya kalau kita mau belajar dari pengalaman Saulus juga kan begitu, seorang sangat beragama dia. Sangat beragama. Tetapi ketika dia jumpa dengan Tuhan, dia bisa memberikan nasihat kepada kita malam hari ini. Jadi saya kira luar biasa. Saya kira akar dari saudara-saudara kita yang ada, apakah di dalam gereja kita dalam pelayanan yang menimbulkan troublemaker, mungkin sekali relasi dia dengan Tuhan belum terjalin dengan baik. Ya, saya juga pernah melayani dengan gereja-gereja tradisional, gereja-gereja yang mainstream. Itu banyak kali itu pemilihan pengurus itu bukan dilihat dari kehidupan rohaninya, tetapi dari keluarga. Ya. Akhirnya terpilih ya. Begitu terpilih ternyata setelah menjalani tugas sebagai pelayan, dia selingkuh. Wah, itu menimbulkan persoalan. Karena dia melihat kesempatan jadi pemimpin mungkin bisa dia gitu. Jadi saya kira relasi dengan Tuhan itu perlu. Bagaimana seorang itu kita pastikan dia menerima Yesus dan Yesus bekerja di dalam hati dan hidupnya, sehingga kasih yang otentik itu akan dengan sendirinya akan. Terima kasih Boksu. Oke, terima kasih Pak Siwi. Makasih. Ya betul. Terima kasih Santau Agus. Ya, terima kasih sharingnya. Ya, Bapak Ibu silakan boleh berbagi. Emilia Tan dari Senggarang silakan. Ada. Ada. Ayo Ci, ayo. Salam kenal juga. Emilia Tan, ya. Mau ngomong Ci, ayo. Ya, masih apa? Emilia ya. Untuk Mama Doris ada dari Senggarang, ada juga.
Ahui, si Ahui. Ya, si Ahui. Apa kabar? Lainnya Bapak Ibu silakan. Ya, Emilian kan suaranya ya. Iya, dari Bapak Agus Siwi tadi itu penting sekali ya. HPDT ya, hubungan pribadi dengan Tuhan harus kita jaga ya. Baca firman pagi-pagi, kalau itu firman menguasai hati kita, terasa itu sepanjang hari itu. Ringan, rasanya senang, enjoy, dekat dengan Tuhan. Maka Yohanes 15 itu, tinggallah di dalam aku, firmanku di dalam kamu, itu luar biasa. Amin itu. Kau akan berbuah banyak. Buahnya kelihatan, dilihat orang. Kita juga bisa merasa, iya aku merasa nih, nyaman sekali ngikut Tuhan. Enjoy. Bahasa yang keluarkan dengan kata-kata pun bisa didengar, terasa bernas gitu. Ketika ada sesuatu yang nggak beres, kulihat tidak langsung bereaksi berlebihan. Saya masih tetap ucapkan kata-kata yang menguatkan orang, bahasa yang lebih lembut. Itu pokoknya semua itu, di situ kuncinya. Aku dengan Tuhan dekat, persekutuanku dekat. Maka PDS muncul, hubungan pribadi dengan sesama lancar, beres, mesra. Maka perhatikanlah semua kita, siapapun tanpa kecuali. Kalau orang sudah sering memperingatkan kita, ada yang hubungan yang nggak beres, lihat, ada yang tersinggung, 1, 2, 3, makin sering terjadi, ada tersinggung, ada sakit hati, ada orang protes, ada orang ngadu, hati-hati kita. Perhatikanlah, ada masalah, jangan balik serang orang. Kamu lihat kejelekan orang, wah iya itu satu sisi, tapi koreksi diri. Apalagi makin banyak orang bilang tentang sesuatu yang kurang beres di hidup kita, ya harus bisa bilang, terima kasih ya kamu ingatkan saya, bantu saya, doakan saya supaya bisa berubah. Itulah, jangan balik menyerang. Ya, kadang-kadang kita kan balik menyerang, merasa kita sudah benar gitu. Ya. Saya kira begitu. Evaluasi diri itu juga. Maka kadang ambillah waktu sendiri ketika ada kita dengar sesuatu yang tidak pasti kepada kita ditujukan. Tanyalah Tuhan, apakah ini benar? Bantu saya berubah. Ternyata saya sudah jadi batu sandungan kepada seseorang. Ya, jangan membentengi diri, apalagi sampai merasa kau yang salah, aku yang benar. Nah, itu bukan ciri anak Tuhan. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih, Boksu. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, silakan boleh berbagi kasih dengan kita semuanya. Saya percaya kita semua mengalami cinta Tuhan, ya, mengalami kasih Tuhan. Boleh silakan untuk berbagi sedikit pengalaman. Oke, Vin, ayo katakan sesuatu. Ya, ada kesaksiannya itu, hubungan antar pribadi. Ayo, orang lama di pelayanan. Silakan. Sinta, Sin, ayo ngomong sesuatu, Sin. Bagikan sesuatu, Sin. Sinta. Karena sepertinya kasih Allah cukup dalam sampai nggak bisa semua merasa penuh dengan kasih Tuhan sampai tak mampu mengungkapkannya. Puji Tuhan. Ya, aku juga selalu terberkati kalau ketemu dengan Sinta, dari ucapannya, kata-katanya. Orang lama di pelayanan tapi bisa menempatkan diri dengan sangat-sangat memerat. Sin, bagikan sesuatu, Sin. Coba. Sinta. Mana dia? Bagaimana bertemu dengan Tuhan, Boksu, ya? Cinta mula-mulanya, ya. Hubungan antar pribadi, dia kan melayani, banyak ketemu orang, banyak bekerja sama dengan orang. Benar, ya. Ya, mengasihi itu gampang dikatakan, susah untuk dilakukan. Penuh pengorbanan yang besar, gitu.
Kalau menurut saya, satu saja prinsip, if I were you, gitu. Kalau kita berharap orang lain mau gimana sama kita gitu, ya kita juga gitu loh. Kan kita juga bisa salah sama orang lain. Kita juga berharap pada waktu kita salah, orang juga jangan simpan di dalam hati dan jangan mendendam kita. Jadi meskipun kita sangat menyebalkan gitu kadang kan, ya. Jadi terhadap orang yang menyebalkan itu ya kita coba untuk belajar maklum. Kalau Tuhan nggak maklum, kita di hadapan Tuhan itu kita lebih menyebalkan lagi. Betul. Nah, itu poin saya. Jadi kita memang sangat susah untuk dilakukan ya. Tapi cobalah belajar serupa dengan Kristus gitu. Betul. Itu ya, prinsip saya. Kalau Kristus mau dan dia yang tidak harus untuk lakukan, tapi dia pun bersedia lakukan. Siapakah saya? Kenapa saya tidak mau dan tidak bisa? Iya. Mengandalkan Tuhan, tapi kalau bersandar pada diri sendiri, cannot. Itu aja. Betul. Itu makanya aku bilang tadi butuh kualitas iman level tinggi. Urusan mungkin. Ya, Yesus kan ajarkan khotbah di bukit tuh, Sin. Apa yang kau harapkan diperbuat orang lain kepada, perbuatlah terlebih dahulu. Itu kan inisiatif datang dari kita. Ya. Betul. Jangan membalas, oh dia udah berbuat baik, kubalaslah sekarang. Oh enggak, kita maju selangkah dari situ. Lakukan duluan. Itu. Dan satu kata yang tadi itu Sin bagus sekali, itu saya pernah dengar juga dari seorang hamba Tuhan. Harap maklum itu sangat penting. Maklumilah dulu orang itu. Berarti dia belum bisa ke level yang saya harapkan. Maka saya bantulah dia, saya kasih. Kalaupun kita yang disakiti, kalaupun kita yang dikecewakan, saya harap maklum saya dengan dia. Kalau ada maklum, kata maklum ini ternyata kuat sekali. Saya tidak akan langsung menyerang dia balik. Itu. Terima kasih untuk kata maklum itu, Sin. Ya, ingatkan lagi. Thank you. Ya, puji Tuhan. Ya. Ya, terima kasih untuk Boksu ya. Dan terima kasih untuk Cisinta ya. Sudah boleh berbagi kasih dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Baik, Boksu. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin. Yang terakhir mungkin karena waktu. Ayo, ada satu orang lagi. Oke. Diberi kesempatan untuk satu orang lagi. Selalu Cik Kristi, orang lama di pelayanan. Ya. Statement terakhir, Cik. Ayo, Cik. Penutupnya, Boksu. Nah, ya. Ya, dari nas-nas yang tadi Boksu baca itu, kayaknya semuanya kita berusaha lah ya untuk hidup dalam kasih ya. Kita ini kan manusia ya, mungkin untuk especially itu ayat 14 ya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Wah, itu benar-benar PR yang sangat dalam ya, Boksu ya. Betul. Itu mau gimana ya? Sama dengan yang dibilang Yesus, kasihilah musuhmu dan doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Coba. Betul, Boksu. Itu mau kerohanian tingkat tinggi itu, Boksu. Iya. Karena saya pernah alami, makanya saya merasa, wah ini ayat benar, Tuhan memang memesankan untuk berbuat itu ya. Ketika saya tahu anak saya meninggalnya tidak wajar, dikerjain orang sekamar dia, nas inilah yang keluar di dalam otak saya saat itu. Pembalasan itu bukan milik kita. Saya yang lakukan. Iya, betul. Itu hak Tuhan itu betul. Makanya saya teringat nas ini sulit sekali untuk dilaksanakan, Boksu. Betul. Tapi benar dari dalam hati saya sering mendoakan anak tersebut. Semoga suatu hari dia bisa mengenal Tuhan walaupun dia ateis ya. Itu saja, Boksu. Ya. Makasih. Makasih banyak, Cik. Ya. Terima kasih ya, Cik Kristi. Tuhan berkati, Cik. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mengingat waktu kita sudah lewat beberapa menit, maka kita akan mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu rekan sekalian yang sudah
membagi waktu malam hari ini sehingga kita boleh berjumpa melalui PA malam ini, dan juga terima kasih untuk sharing dari Bapak Ibu bagi kita semua. Saya percaya kita yang mendengar juga boleh tersentuh karena kasih Tuhan ya, dan kita terberkati melalui kesaksian Bapak Ibu sekalian. Baik, malam hari ini kita akan mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Kembali saya menguraikan beberapa kalimat bahwa mengingatkan kepada kita bahwa kasih adalah bagian dari kekekalan dari dunia Allah yang sempurna ya. Jadi kita lihat bahwa keabadian kasih Allah artinya ketika segala sesuatu yang dimuliakan manusia sudah berlalu, tetapi kasih Allah masih akan tetap ada. Jadi keunggulan kasih yang Allah berikan bagi kita adalah seberapapun besarnya iman ya, dan pengharapan, kasih masih lebih besar. Sebab iman tanpa kasih menjadi dingin, dan pengharapan tanpa kasih menjadi suram. Oleh karena itu saya mau katakan satu hal, bahwa kasih adalah penggenapan iman dan pengharapan. Jadi hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya adalah mari kita berorientasi kepada kehidupan, bahwa seringkali apa yang menjadi orientasi dalam kehidupan kita adalah seringkali orientasi kita terbatas ya, hanya kepada masa sekarang atau kekinian. Itulah sebabnya banyak orang yang berjuang dengan sangat kerasnya untuk memperoleh segala-galanya yang notabene bernilai sementara. Tapi ingatlah Bapak Ibu, pengetahuan, jabatan atau pekerjaan, pelayanan, harta, status sosial, dan lain-lain pastilah akan berakhir di dunia ini suatu saat. Tapi marilah kita memiliki orientasi yang tepat, berorientasilah kepada kekekalan ya. Kejarlah kasih yang sejati sebab ia mempunyai nilai kekekalan. Segala sesuatu dalam hidup ini lakukanlah di dalam kasih tanpa bersungut-sungut ya. Mari kita lakukan kasih itu ya. Sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, bukan pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, bersuka cita karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu. Maka Allah akan memberkati kita semua. Amin Bapak Ibu. Amin, amin, amin. Kita akan mengakhiri malam hari ini. Saya mohon dengan kasih untuk Contau Eka menutup kita di dalam doa. Ya, baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk PA kami pada malam hari ini. Begitu indah firman-Mu yang boleh meneguhkan kami, tapi juga sekaligus menegur kami. Jika kami lemah dan tidak berdaya, Engkau adalah Allah yang memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran. Karena itu Tuhan, biarlah kiranya berkat dan anugerah-Mu terus melimpah dalam hidup kami, untuk kami boleh terus diingatkan menjadi orang-orang yang menghidupi kebenaran firman-Mu di dalam segala situasi, di dalam segala kesempatan. Biar kasih-Mu boleh terpancar melalui hidup kami, dan orang-orang di sekeliling kami boleh mengenal Tuhan melalui kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk Bosu Parlindungan yang boleh memaparkan PA pada malam hari ini dari kitab-Mu, kitab Roma, dan kami juga bersyukur untuk Contoh Tince yang juga boleh mengarahkan untuk pertanyaan-pertanyaan ataupun diskusi pada malam hari ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati kedua rekan kami ini di dalam segala pelayanan dan kehidupan mereka, boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan terus menjadikan mereka alat dan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan ke dalam tangan-Mu waktu malam hari istirahat kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.